bertemu lagi dengan Bu Lina. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Anak-anak, sebelum itu, coba perhatikan gambar permukaan bumi berikut ini. Menurut kalian, mana yang lebih luas, perairan atau daratan? Ya, tepat sekali. Perairan lebih luas dari daratan. Bumi merupakan salah satu planet yang memiliki kandungan air terbanyak. Dan Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal tersebut membuktikan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Manfaat air sangat penting bagi makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia, contohnya untuk minum, untuk mencuci, untuk membersihkan diri. Manfaat air bagi hewan, untuk minum, untuk tempat hidup, dan untuk menyejukkan badan mereka ketika cuaca panas. Manfaat air bagi tumbuhan yang pertama sebagai tempat hidup, yang kedua sebagai bahan dalam proses fotosintesis, dan sebagai pengangkut zat hara dari akar sampai ke daun. Tahukah kalian mengapa air itu kita gunakan setiap hari? Tidak akan pernah habis. Tidak hanya manusia yang menggunakan, tapi juga hewan dan tumbuhan. Tapi tidak akan pernah habis. Ya, itu karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam pola tertentu. Proses yang pertama disebut evaporasi. Evaporasi merupakan peristiwa menguapnya air di permukaan oleh sinar matahari. Tidak hanya air laut saja, tapi air danau dan air sungai. Kemudian ada peristiwa transpirasi, yaitu peristiwa menguapnya air dari tanaman terutama melalui daun. Proses yang kedua disebut kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa mendinginnya uap-uap air hasil evaporasi menjadi embun-embun air. Peristiwa ini berlangsung di atmosfer karena suhu di atmosfer sangat dingin. Akibat dari kondensasi, uap-uap air akhirnya menjadi awan yang melayang-layang di udara. Dalam perjalanannya, gumpalan awan dapat bergabung satu dengan yang lainnya. Karena tidak lagi mampu menahan beban air di dalamnya, akhirnya awan-awan itu mengeluarkan isinya menjadi hujan. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Air hujan hasil presipitasi ada yang mengalir di atas permukaan dan ada yang menyerap ke dalam tanah. Peristiwa menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Kemudian air yang mengalir di atas permukaan tanah disebut runoff. Air yang mengalir tersebut kembali menuju ke laut atau ke danau. Setelah kembali ke laut atau ke danau,
air akan kembali ke proses awal dan begitu seterusnya. Demikian anak penjelasan singkat tentang siklus air. Semoga penjelasan tadi memudahkan pemahaman kalian ya. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.